Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Nur Hakim, dosen pengampu mata kuliah berbicara. Pada video ini saya akan memperlihatkan kegiatan atau proses pembelajaran pada mata kuliah berbicara. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat rencana pembelajaran semester, khususnya pada mata kuliah berbicara. Ya, jadi mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diprogramkan oleh mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Cokro Aminoto Palopo yang memiliki bobot atau SKS banyak 2. Jadi dalam rencana pembelajaran semester ini terdiri atas 4 CPL. Ya, kemudian ada 6 CPMK dan ada 7 sub CPMK. Khususnya pada video ini saya menerapkan CPMK yang ke-6, yaitu berbicara dalam ranah akademik. Kemudian saya jabarkan ke dalam sub CPMK yang ke-7, yaitu mampu berbicara dalam ranah akademik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, di video ini selanjutnya ada di sini terlihat korelasi antara CPMK dengan sub CPMK. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu memberikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan terhadap mahasiswa yang berkaitan dengan teori berbicara serta melatih keterampilan berbicara dalam ranah formal. Ya, jadi di setiap akhir pembelajaran juga akan dilakukan evaluasi dan refleksi. Selain itu, mahasiswa juga diberikan ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pembelajaran yang telah diberikan. Ya, jadi bahan kajian atau topik pada mata kuliah ini ada 5. Yang pertama yaitu berkaitan dengan konsep berbicara dalam sebagai suatu keterampilan berbahasa. Ya, yang kelima yaitu perencanaan pembelajaran berbicara, mulai dari pemilihan materi maupun metode yang akan digunakan dalam praktik berbicara. Kemudian ada beberapa referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi pada mata kuliah ini terdiri atas 7 topik dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan. Khusus pada video ini saya akan memperlihatkan kegiatan pembelajaran pada topik yang ke-7, yaitu praktik berbicara. Jadi sub CPMK yang ke-7 mampu berbicara dalam ranah akademik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi indikatornya mahasiswa dapat berbicara dalam ranah akademik. Jadi pada praktik berbicara ini dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ya, jadi nantinya mahasiswa praktik berbicara melalui video conference. Kemudian di sini juga ada rencana tugas proyek. Jadi sebelum mahasiswa melakukan praktik berbicara, terlebih dahulu mahasiswa mengerjakan tugas proyek sebagai bahan untuk praktik berbicara. Jadi bentuk tugasnya yaitu praktik berbicara dan publikasi dengan judul tugas berbicara dalam ranah akademik, yaitu pada sub CPMK yang ke-7. Adapun tahapan pembelajaran atau metode dalam mengerjakan tugas yaitu mulai dari pemilihan salah satu topik. Jadi selama pemilihan ini terlebih dahulu mahasiswa membentuk kelompok
3-4 orang. Kemudian memilih topik yang akan dijadikan objek kajian materi berbicara. Di sini saya membatasi khususnya pada budaya lokal seperti makanan khas daerah, budaya daerah, bahasa daerah, dan berbagai topik lainnya yang berhubungan dengan budaya lokal. Kemudian mahasiswa dapat mengumpulkan data melalui observasi atau wawancara sesuai dengan topik yang dipilih. Kemudian menyusun draft materi berbicara. Dan yang keempat, mahasiswa dapat memilih salah satu metode praktik berbicara, baik menggunakan wawancara, presentasi, ataupun debat. Yang kelima dan keenam yaitu videonya dapat dipublikasikan melalui channel YouTube. Jadi itu tugas proyek yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa dengan bobot 40% dari penilaian mata kuliah ini. Ya, ini ada beberapa daftar rujukan. Kemudian ini penilaian dan skala penilaian, mulai dari kehadiran, kuis tugas, ada tugas proyek, UTS, dan UAS. Jadi ini intervalnya, skala penilaian baik melalui interval maupun huruf. Ya, baik, saya kira itu penjelasan singkat dari rencana pembelajaran semester selama 16 kali pertemuan, khususnya di topik yang ketujuh tadi, lebih kepada praktik berbicara. Baik, selanjutnya akan saya perlihatkan kegiatan proses pembelajaran pada mata kuliah berbicara, khususnya yang berkaitan dengan sub CPMK yang ketujuh, yaitu praktik berbicara. Ya, baik, saya lanjutkan. Pada kegiatan praktik berbicara ini ada beberapa tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Jadi pada kegiatan awal merupakan pendahuluan atau penyampaian materi secara singkat. Kemudian pada kegiatan inti, praktik berbicara menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan dari kegiatan atau proses pembelajaran. Pada video ini saya akan memperlihatkan praktik berbicara yang dilakukan oleh mahasiswa menggunakan metode wawancara dari salah satu kelompok yang membahas mengenai budaya-budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar mereka atau di lingkungan keluarga mereka. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, pada pertemuan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan tugas proyek untuk mencari data yang berkaitan dengan budaya untuk dipresentasikan pada praktik berbicara hari ini. Bagaimana? Sudah siap semua untuk melakukan praktik berbicara? Siap? Siap, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi, untuk metode yang kita gunakan dalam praktik berbicara sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kita lebih menggunakan metode wawancara.
Sebelum saya memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk melakukan praktik berbicara, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sedikit materi. Ya, pada slide sudah terlihat mengenai materi yang saya akan paparkan sedikit sebagai bahan penguatan maupun sebagai bahan referensi untuk lebih menambah wawasan mengenai konsep dari berbicara itu sendiri. Di pertemuan ini kita lebih cenderung kepada praktik berbicara menggunakan metode wawancara. Yang pertama, konsep ini sebenarnya sudah dibahas pada perkuliahan beberapa pertemuan sebelumnya, namun saya ingin mengulang sedikit mengenai apa sebenarnya itu konsep berbicara. Jadi sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Brown dan Yule, bahwa berbicara itu dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menampilkan pikiran, gagasan, maupun perasaan secara lisan. Jadi berbicara itu jelas disampaikan secara lisan. Kemudian berbicara sering dianggap sebagai alat komunikasi yang paling penting bagi kontrol sosial. Jadi berbicara itu dapat mengontrol sosial. Karena berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor seperti fisik, psikologi, neurologis, dan linguistik secara luas. Jadi ketika kita melakukan proses berbicara atau berkomunikasi, beberapa aspek ini harus menunjang. Jadi kalau kurang sehat secara fisik, ya tentu ada kalanya apa yang kita sampaikan itu kurang terstruktur. Ya, itu dari segi fisik. Dari segi kejiwaan pun demikian. Ya mungkin orang yang mengalami stres, ya otomatis cara berbicara dan berkomunikasinya ya mungkin tidak nyambung. Ya itu dari segi psikologis. Kemudian yang ketiga dari neurologis, ya ini juga berkaitan dengan ilmu kesehatan. Dan yang terakhir dari segi linguistik, ya di sini sebenarnya tataran kita pada orang bahasa itu lebih bagaimana gramatikalnya, bagaimana struktur katanya, ya bagaimana intonasinya, itu lebih cenderung ke linguistik. Nah, kalau kita orang bahasa lebih dominannya di sini dalam aspek penilaian. Ya, baik, saya persilakan kepada kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 sudah bergabung? Sudah, Pak. Ya, silakan kelompok 3. Bisa dimulai, Pak? Ya, bisa dimulai. Silakan dimulai. Kelompok 3. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di praktik berbicara dengan metode wawancara. Sebelumnya kita telah membahas mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang.
dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Di negeri kita sendiri ini terdapat banyak sekali kebudayaan, di mana setiap kebudayaan memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Untuk mengenal lebih dalam lagi beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia, kami telah mengundang 3 narasumber. Yang pertama ada Mutiara Ramadhani. Mutiara Ramadhani merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mutiara ini juga merupakan salah satu anggota Sanggar Seni yang ada di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Narasumber kedua kita ada Bayu Cahyanto dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Bayu ini adalah salah satu anggota pramuka yang ada di Universitas Cokro Aminoto Palopo dan juga sebagai ketua tingkat di kelas 2A Pendidikan Bahasa Indonesia. Narasumber terakhir kita ada Priscilia Destari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Priscilia ini merupakan salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya sendiri, Lisa Elkiana, sebagai pewawancara. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita berbincang dengan narasumber pertama kita, yaitu Mutiara Ramadhani. Mutiara Ramadhani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saya bertanya ya. Cerita sedikit mengenai kebudayaan yang ada di daerah Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawabnya. Saya mengambil kebudayaan dari suku suku Bugis Makassar. Baik. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya karena kebetulan di samping ada hajatan jadi ada musik-musik yang agak mengganggu. Mohon suaranya dinaikkan sedikit atau dikasih keras. Langsung saja saya bertanya ya, baik. Ceritakan sedikit mengenai kebudayaan yang ada di daerah Anda. Baik, salah satu kebudayaan yang masih berjalan hingga saat ini yaitu kebudayaan yang ada pada saat pernikahan, yaitu tradisi temu manten. Di mana tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa menghindarkan dari gangguan roh halus, karena kami suku Jawa tentunya masih sangat kental mempercayai hal tersebut. Kemudian dalam tradisi ini ada beberapa hal-hal yang harus dipenuhi. Yang pertama seperti kembar mayang, yaitu buah kelapa dan pohon pisang yang dihias dengan daun kelapa muda. Kemudian untuk membawanya itu pun juga tidak sembarangan, yaitu dibawa oleh itu dipasangkan antara laki dan perempuan. Kemudian pada proses tersebut pengantin laki-laki dijauhkan dulu, maksudnya tidak ditemukan terlebih dahulu sama pengantin perempuan itu, nanti dipertemukan di depan rumah kediaman mempelai wanita. Dalam proses pertemuan tersebut, yang pertama dilakukan yaitu mengelilingi salah satu kayak bunga di bawah, kemudian dikelilingi selama 7 kali. Kemudian setelah itu ada proses menginjak telur yang ditaruhkan di atas nampan. Setelah hal tersebut sudah dilakukan, melakukan penyiraman, itu yang dilakukan oleh mempelai wanita kepada mempelai laki-laki. Begitu. Baik, seperti yang kita ketahui sekarang budaya tradisional mulai jarang dilakukan karena ditindis oleh kebudayaan modern. Menurut Bayu Cahyanto sendiri, bagaimana cara agar menumbuhkan kembali atau melestarikan kebudayaan yang saat ini mulai kurang diminati atau kurang dilakukan oleh masyarakat, khususnya untuk tradisi temu manten ini?
Baik, tentunya kita sebagai anak muda, salah satu generasi muda suku Jawa, tentunya kita sering memperkenalkan dengan cara sering melakukan tradisi-tradisi di kegiatan pernikahan. Karena banyak saya lihat sekarang kegiatan tersebut sudah digantikan dengan hal-hal yang lebih modern lagi. Contohnya seperti acara dangdut begitu. Itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bayu Cahyanto. Langsung saja kita berbincang dengan narasumber terakhir kita, Priscilia Destari. Priscilia Destari, apa kabar? Baik. Baik, langsung saja saya tanyakan ya mengenai kebudayaan. Kebudayaan apa yang saat ini atau yang sedang berkembang di daerah Anda? Itu kebudayaan suku Pamona. Suku Pamona dipakai oleh para peneliti asal Sulawesi Tengah sejak tahun 1970-an sebagai pengganti sebutan Toraja Poso atau Toraja Baree. Suku bangsa ini mendiami Kabupaten Poso Pasisir. Asal kata Pamona diambil dari nama bukit bernama Pamona di Tentena, suatu desa di pesisir utara Danau Poso. Bukit tersebut dinamai Pamona karena banyak ditumbuhi pohon Pamona. Baik, terima kasih kepada Priscilla Destari. Dari 3 narasumber kita ini terdapat kebudayaan yang berbeda-beda. Ada kebudayaan dari suku Bugis, suku Jawa, dan juga Toraja atau Pamona. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Walaupun kita memiliki berbagai macam perbedaan mulai dari agama, suku, ras, dan adat istiadat, namun kita harus tetap bersatu, saling merangkul, dan saling rukun agar bangsa Indonesia tetap maju karena kita memiliki satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Baik, cukup sekian wawancara singkat mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber saya yang telah memberikan sedikit ilmunya mengenai kebudayaan. Dan juga terima kasih kepada audiens yang telah turut berpartisipasi dalam wawancara ini. Bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat menghargai dan bangga akan kebudayaannya sendiri. Karena dari kebudayaan, suatu bangsa dapat dilihat tingkat kemajuan dan intelektualitas masyarakatnya. Salam sastra, salam budaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah dilakukan praktik wawancara oleh 3 kelompok. Jadi semuanya saya berikan apresiasi yang sangat tinggi. Sudah bekerja keras mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tema tentang kebudayaan. Tentunya banyak hal yang dapat kita peroleh dari kegiatan wawancara ini, baik dari segi pengetahuan tentang kebudayaan. Tadi ada beberapa kebudayaan yang sudah coba dibahas, mulai dari Sulawesi Selatan, ada dari Sulawesi Tengah, sampai ada yang mencoba mengangkat kebudayaan dari suku Jawa. Tentunya hal ini sangat menarik untuk kita perbincangkan, namun karena waktu yang singkat, karena ini hanya sebatas pada praktik wawancara, mungkin di perkuliahan yang lainnya nantinya di mata kuliah lain bisa diperkuat lagi mengenai analisis kebudayaan. Ataukah nanti pada saat penyusunan tugas akhir bisa juga mencoba memperdalam lagi untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan bahasa dan budaya. Tentu itu sangat menarik, apalagi kalau kita mencoba menghubungkan dengan ranah pendidikan. Ya, mudah-mudahan di tugas akhirnya nanti ada yang bisa melakukan penelitian secara mendalam yang berkaitan tadi dengan tema-tema yang sudah dibahas.
Selain itu, praktik wawancara tadi juga tentunya saya memberikan kesempatan untuk melatih kepercayaan diri. Jadi saya lihat perkembangannya sangat signifikan, peningkatannya sangat signifikan. Yang tadinya banyak melihat teks, ya di sesi wawancara kali ini, praktik wawancara ini itu lebih cenderung sudah sangat menguasai materinya. Ya, tentunya harus banyak-banyak dilakukan latihan, apalagi semuanya adalah calon guru yang tentunya nanti harus berhadapan dengan siswa. Begitupun nanti ketika melakukan pengambilan data pada saat tugas akhir, ya mungkin pengumpulan datanya itu melakukan wawancara. Ya, jadi melalui praktik wawancara ini tentunya bisa menjadi sebuah bahan referensi bahwa seperti inilah mengumpulkan informasi kemudian disampaikan di depan umum. Ya, mungkin tadi ada yang saya sampaikan di awal, ada yang melakukan wawancara terlebih dahulu kepada orang tuanya tentang budaya yang ada di lingkungannya, atau melakukan mencari informasi melalui media internet. Tentunya berbagai cara dapat dilakukan untuk menambah wawasan, melatih keterampilan berbicara. Dan yang paling penting untuk pelatihan berbicara yaitu paling tidak mengurangi ya mungkin ketika berbicara tadi masih banyak ya ketika lupa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, ya mungkin bisa mengatakan tapi dengan proses berlatih berbicara secara terus menerus ya paling tidak bisa mengurangi itu. Karena salah satu penyebabnya ketika orang berbicara banyak nya itu disebabkan karena kekurangan kosakata. Ya, karena kosakata yang kita miliki terbatas, ya otomatis untuk menyampaikan hal-hal yang sudah terkonsep itu bisa saja dilupakan ketika tampil berbicara. Olehnya itu untuk melatih keterampilan berbicara harus juga dilatih untuk banyak-banyak membaca, banyak-banyak menulis. Karena dengan melalui proses membaca yang banyak, mengatur waktu membaca, itu akan lebih menambah kosakata. Ya, kosakata yang ada di memori kita itu lebih banyak, sehingga ketika kita berkomunikasi, itu akan lebih mudah. Ketika kita akan menulis sesuatu, kalau kosakata banyak, itu juga akan mempermudah. Baik, tentunya sekali lagi saya berikan apresiasi. Mudah-mudahan di mata kuliah lain bisa ditingkatkan lagi kemampuannya untuk berbicara. Baik, itulah tadi video singkat dari kegiatan proses pembelajaran pada mata kuliah berbicara. Jadi mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.